Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Haji Ruli Oktavianto, Sarjana Ekonomi Akuntansi. Hari ini akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Semoga kalian semua bisa mengerti dan semua bisa menyimaknya. Mungkin dengan adanya tutorial tentang jurnal penyesuaian yang akan dibahas hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Baiklah, apa itu ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dicatat sebelum menyusun laporan keuangan. Ya. Jadi sebelum menyusun laporan keuangan yang lebih fix harus dicatat dulu jurnal penyesuaiannya. Nah, agar posisi keuangan disesuaikan dengan kondisi paling real di akhir periode. Nah, pertanyaannya kenapa perlu AJP? Nah, karena salah satu konsep dasar akuntansi yakni matching cost against revenue concept. Biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan atau revenue pada periode tertentu merupakan beban atau expense dari periode tersebut. Sehingga segala kondisi yang timbul dalam satu periode pembukuan haruslah dicatat pada periode tersebut. Nah, contoh seperti beban, apabila beban pada tahun X, maka harus dicatat pada tahun X. Pendapatan juga sama. Dengan disesuaikan saldo-saldo tersebut, kita dapat memperoleh angka yang real dalam satu periode itu, sehingga semakin detail lah pembukuan kita. Nah, untuk menyesuaikan itulah dilakukanlah AJP, ayat jurnal penyesuaian. Namun tidak semua akun disesuaikan, hanya beberapa akun yang perlu disesuaikan tergantung situasi kondisinya ya. Nah, pada umumnya ada 5 jurnal yang disesuaikan, meskipun bisa lebih, tapi paling sering ditemui ini. Contohnya beban atau biaya dibayar di muka yang sering kita temukan. Beban dibayar muka berarti beban yang harus dibayar duluan. Dan kita belum menerima manfaat tersebut karena kita bayar di muka, belum dirasakan ya. Akan disesuaikan pada akhir periode misalnya. Dengan manfaat yang diterima, sehingga pada pencatatan laba rugi beban yang ditangguhkan hanya sebesar yang sudah dimanfaatkan. Nah, itu. Jurnalnya diantaranya beban. Ini model contoh jurnalnya ya. Beban ini ya. Terus beban diterima muka, berarti ada beban apa gitu. Terus beban diterima di muka, XX itu apa? Misalnya beban apa yang dibayarnya di muka. Nah, contoh pendapatan diterima di muka termasuk. Pokoknya ada hubungan kaitannya diterima di muka. Yang satunya berlawanannya ya, ada keterangan yang satunya tuh pasti ada diterima di muka. Bisa beban sewa, beban apa, ini mah X-nya bisa diisi apa-apa ya, apa saja gitu ya. Terus pendapatan diterima di muka hampir sama seperti penjelasan di atas. Biasanya ini sangat seperti pendapatan sewa ataupun pendapatan proyek dalam 1 tahun yang bersifat tetap akan disesuaikan pada akhir periode menjadi pendapatan usaha sesuai dengan yang sudah dikerjakan. Nah, artinya jika ada yang belum dikerjakan posisinya ya sama seperti utang misalnya. Jurnalnya pendapatan diterima di muka. Nah, termasuk kan dari beban ada pendapatan. Pendapatan juga ada yang diterima di muka ya. Nah, ini pendapatan apa misalnya tuh. Nah, ini contoh beban yang masih harus dibayar. Catatan dilakukan mengadjust beban ketika akhir periode yang gantung seperti beban gaji. Nah, beban yang sudah kita terima manfaatnya tapi belum dibayarkan pada satu periode, maka akan dihitung pada berikut periode tersebut. Ya, jurnalnya beban dan hutang. Berarti kalau belum dibayarkan berarti terhutang ya.
Nah, penyusutan peralatan diantaranya di adjustment juga. Setiap aktifah tetap nilainya akan terus berkurang seiring waktu. Ada banyak metode yang menghitung penyusutan seperti saldo menurun, garis lurus, dan lain-lain. Tapi yang paling umum digunakan adalah garis lurus. Nah, beban penyusutan berapa, misalnya akumulasi penyusutannya berapa. Nah, pemakaian perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan, kita sudah akhir periode dilakukan perhitungan stok fisik. Nah, stok fisik. Nah, jadi akan adanya perhitungan stok fisik ya. Ketika perlengkapan awal ini kita beli sebesar misalnya berapa dan kita hitung sudah berkurang, maka perlu disesuaikan saldonya supaya real, disesuaikan. Nah, beban perlengkapan berapa, perlengkapan berapa. Nah, ini contoh dari apa namanya tentang mengenai adjustment. Nah, kita coba akan menyelesaikan soal ya. Kita coba selesaikan soal ini. Pada tanggal 1 Januari 2017, Joko memulai usaha salon kecantikan, misalnya menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Nah, perhatikan soalnya dulu, kita baca soal dulu. Terus Januari tanggal 2 Joko membeli peralatan salon dan perlengkapan salon. Untuk peralatan seharga Rp 1 juta dan perlengkapan seharga 250.000 secara cash tunai ya. Ingat cash tunai, ada cash out ya, cash out nih. Januari tanggal 3 Januari bayar sewa tempat untuk salon. Nah, selama setahun. Kita akan bahas satu persatu. Pertama jurnalnya bagaimana? Ya, ingat ya, pada tanggal 1 Januari 2017 memulai usaha salon menaruh uang tunai ke kas perusahaan. Berarti ada uang kas masuk ya. Sebesar 10 juta. Jumlahnya bagaimana? Nah, ini contoh. Kas ada di debat 10 juta. Modal. Berarti menambah modal karena dia pemiliknya menambahkan modal ya 10 juta. Nah, balik ke soal. Nah, ini ya. Nah, soal yang tanggal 2 Januari gimana jurnalnya? Membeli peralatan salon untuk perlengkapan. Nah, berarti maaf ya, ada gangguan sedikit nih. Nah, berarti setelah kita cek demikian, ini ya. Januari tanggal 2 Joko membeli peralatan salon untuk perlengkapan salon sebesar 1 juta. Jurnalnya bagaimana? Nah, di sini perlengkapan akan bertambah, peralatan bertambah 1 juta. Jadi kita perhatikan soalnya. Lihat. Soalnya. Mana yang peralatan, mana yang perlengkapan. Di sini tertulis peralatan 1 juta. Berarti peralatan bertambah 1 juta. Perlengkapan 250, berarti perlengkapan bertambah 250. Posisi jangan lupa di debit ya, Tuh 250 perlengkapan, peralatan 1 juta. Nah, karena itu dikeluarkan, lihat soalnya, secara cash. Ingat, cash tunai. Berarti ada kas keluar. Kas berkurang berarti ada di kredit. Nah, ini kasnya berkurang ada di kredit ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi soal pada tanggal 3 Januari bayar sewa untuk salon 2 juta selama setahun secara tunai lagi. Nah, udah ada hubungannya tunai, berarti ada uang keluar, namanya cash out-nya ya. Bayar apa itu? Bayar sewa tempat sebesar 2 juta. Lihat, perhatikan posisi jurnalnya. Sewa dibayar di mukanya 2 juta. Nah, sekarang mengeluarkan beban kan kalau bertambah di debit ya, kas berkurang di kredit. Nah, ini perhatikan ya soal jurnalnya. Lantas kita lihat lagi ke soal berikut. Tanggal 5 Januari pendapatan salon diterima 4 juta secara tunai. Nah, berarti ada kas masuk, cash in-nya, kas bertambah di debit berapa? 400.000. Nah, coba perhatikan jurnalnya. Kas bertambah 400.000 di debit. Pendapatan usahanya
lawannya di kredit Pak ya, 400.000. Nah, karena harus apa namanya? Karena pembukuan akuntansi itu kan harus balance, harus berimbang ya, harus berimbang. Makanya sebut pembukuan berpasangan ya. Kenapa pendapatan usahanya ada di kredit? Ya kita kan sudah mengeluarkan usahanya, pendapatan usahanya kita sudah melakukan usaha, berarti kita udah mengeluarkan ya di kredit ya. Nah, kalau menambah kas di debit, ingat itu lagi, ingat ya, ingat itu. Nah, kemudian tanggal 6 Januari mendapat proyek foto keluarga make up upah salon Joko sebesar 10 juta. Dapat make up artis nih 10 juta. Nah, proyek foto ya. Terus namun dibayar uang sebagian dulu. Ya, tidak dibayar semua 10 juta, tapi dibayar sebagian dulu sebesar 3 juta secara tunai 3 juta. Dan akan dilunasi pekerjaan setelah selesai. Nah, berarti di sini ada transaksi piutang juga ya. Karena apa? Uang kita sisanya masih ada di orang kan? Uang kita di sisanya ada di orang, piutang. Berarti ya. Nah, karena namanya piutang, uang kita di orang harus ditagih. Uang yang udah masuk 3 juta. Nah, posisi jurnalnya perhatikan. Nah, di sini karena sudah dibayar 3 juta, berarti kasnya 3 juta ya. Kas ya 3 juta. Piutang usahanya 3 juta. Nah, perhatikan itu ya. Lihat soalnya kembali supaya nggak bingung. Lihat, perhatikan. Di sini dibayar uang tunai sebesar 3 juta secara tunai. Nah, 3 juta ya. Nah, ini upah salon Joko. Piutang usaha. Nah, demikian mungkin contoh yang bisa diberikan. Untuk sementara akan Bapak bahas kembali di kemudian hari. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat belajar di rumah ya. Nanti akan disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.